bahwa setiap amalan manusia atau Bani Adam itu adalah bentuknya kecuali puasa. Maksud dari hadis ini merupakan kandungan fadilah, keutamaan dari ibadah puasa. Para ulama tentang hadis ini banyak menjelaskan, di antaranya semua amalan Bani Adam, semua amalan anak Adam bisa dijadikan sebagai tebusan atau kisos, pembayaran atas perbuatan zolimnya antara orang tersebut dengan orang lain. Misalnya, bila kita memiliki sifat zolim, maka ketika kezoliman tersebut terbawa sampai menghadap Allah di akhirat, dan ketika hari ini di dunia kita belum bisa meminta maaf dari kezoliman yang telah kita kerjakan, maka orang yang dizolimi nanti di akhirat akan mendatangi kita. Sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat tentang yang disebut orang yang bangkrut. Atadruna mina muflis, kata Rasulullah, apakah kalian mengetahui siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat saat itu menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar dan orang yang tidak punya dirham. Maka Rasulullah menjelaskan, yang dimaksud orang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika hidup di dunianya banyak amal soleh yang dikerjakan, sedekahnya rajin, sholat 5 waktunya berjamaah, membantu orang lain yang kesusahan terus-terusan. Tetapi di sisi lain dia itu suka menzolimi orang lain. Kadang kezoliman sering dia kerjakan, menyakiti orang lain, perkataan yang tidak terjaga sehingga banyak orang tersakiti, dan ketika orang lain tidak melihatnya kadang berani memakan harta orang lain, itu berbuat kezoliman. Kalau seandainya orang tersebut tidak pernah minta maaf dari dosa kezolimannya di dunia, maka nanti di akhirat yang dia zolimi itu akan berdatangan minta ganti rugi. Nah, ketika orang yang dizolimi di dunia datang kepadanya minta ganti rugi atas kezolimannya, misalnya dia itu dipukul ketika di dunia tetapi belum meminta maaf, maka di akhirat itu cara untuk memaafkannya, kebaikan yang dikerjakan selama di dunia diberikan kepada orang yang dizoliminya. Dia itu puas, dia itu sholat di dunia, pahala sholatnya diberikan kepada orang yang terzolimi. Dia itu sedekah, pahala sedekahnya diberikan kepada orang yang dia zolimi. Dia itu memakan harta orang lain, maka kebaikan dari sholatnya diberikan kepada orang yang dia makan hartanya, sehingga habis itu semua kebaikannya, kecuali ilah shaum, kecuali pahala puasa. Pahala puasa itu Allah menyatakan wa anna ajibi, sehingga dalam hadis ini disebutkan as-shaumu li wa ana ajibi. Jadi puasa itu untukku, dalam artian tidak bisa dari puasa ini untuk dijadikan penebus atas kesalahannya. Nah, maka itulah